Kemudian berikutnya kami persilakan Pak Pitoyo untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang diterangkan tadi, waduh, untuk ini kebanyakan untuk kita yang sepuh-sepuh apa semuanya ini. Gitu. Mak jelek gitu ya, kena banget iya, ya. Jadi untuk kita lah. Misalnya. Terus saya itu lagi berpikir Pak, bagaimana yang sekarang lagi diributkan penyiapan generasi kita untuk Indonesia emas. Nah aplikasinya dalam hal rahasia yang haram dan harum tadi untuk anak didik kita sejak dini. Sehingga nanti pada waktu apa yang harus kita jelaskan, mohon dijelaskan itu. Sehingga dalam bentuk resume, mungkin bagi yang anak didik kita nggak bisa mencerna kayak kita yang itu. Taunya kan kayak semacam doktrin. Kalau kita dulu, leh kowe aja lungguh nang dhuwur bantal nanti udunen. Nah, kayak itu. Nah, itu yang harus kita terapkan di anak didik kita sejak dini sehingga nanti pada waktu mencapai Indonesia Emas sudah menjadi akhlak Islam, Pak. Jadi yang haram itu ini leh, 1, ini 2, ini 3, ini. Yang haram ini itu menyangkut rahasia dan aplikasi daripada yang dijelaskan Bapak Ibu nanti. Itu Bapak. Jadi penjelasan, Oke, terima kasih. Secara logika begitu ya. Jadi harus aplikasinya untuk yang kita terapkan kepada anak didik kita sejak dini sehingga nanti akan membentuk pada waktu mereka beranjak dewasa tidak kejadian permasalahan yang menyangkut itu tadi, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Kiai. Baik, ini pertanyaannya. Iya, saya nongkrong. Saya berdiri aja deh. Kalau Kiai kan udah agak sepuh. Kalau saya masih mudaan ya Bu ya. Mau bikin umur nih. Maaf Kiai. Emang begitu kenyataannya. Baik, di dalam Al-Quran itu lengkap. Tadi Bapak sampaikan bagaimana kiat-kiat rahasia untuk mendidik anak. Ini di dalam Al-Quran ada rahasia yang harum, yang mana kita harus mengerti tentang rahasia ini. Rahasia Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga anaknya hampir semuanya menjadi nabi. Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya. Bagaimana rahasia Nabi Ibrahim mendidik keluarganya sehingga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begini kalimatnya. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah memilih Nabi Adam, tapi istrinya nggak dipilih, anaknya nggak dipilih, keluarganya tidak dipilih. Allah memilih Nabi Nuh, tapi istrinya tidak dipilih. Bahkan istri Nabi Nuh itu yang menjadi musuh di dalam perjuangan Nabi Nuh. Allah katakan dzaraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan lut kanata tahta 'abdaini min ibadina sholihin. Perumpamaan contoh seorang istri, mudah-mudahan bukan istri di sini, amin. Ibu-ibu mah cakap-cakap insya Allah soleh-soleh semua. Perumpamaan contoh wanita yang menjadi musuh untuk suaminya, 1, istrinya Nabi Nuh. Yang kedua, istrinya Nabi Lut. Nabi Lut itu istrinya yang membongkar seluruh rahasia suaminya. Rahasia suaminya ketika Nabi Lut didatangi oleh malaikat yang menyerupai sebagai manusia. Lalu kaum Lut yang disebut dengan kaum Sodom itu yang sukanya bukan sama laki-laki, bukan suka sama perempuan, tapi sukanya sama laki-laki. Itu yang membocorkan istrinya sendiri. Maka yang terberat di dalam kehidupan kita itu yang jadi musuh bukan orang jauh, tapi justru yang ada di dalam lingkungan kita. Betul? Istri bisa jadi musuh, insya Allah ibu-ibunya baik-baik, amin. Suami juga bisa jadi musuh, insya Allah baik, amin. Tapi ketika menyebutkan Ibrahim, Allah sebutkan, ini rahasianya. Wa ala Ibrahim, Allah pilih Ibrahim dan keluarganya. Dari Ibrahim beristrikan Sarah, punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak jadi Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak jadi Nabi namanya Yusuf. Yusuf ke bawah punya anak Siti Rahmah. Siti Rahmah menikah dengan Nabi Ayub. Terus ke bawah sampai dengan Zakaria. Zakaria punya anak Yahya. Yahya punya sepupu namanya Imran. Imran menjadi nama surat di dalam Al-Quran namanya surah Ali Imran. Imran punya istri namanya, kalau nggak tahu jawabnya Bu Imran gitu aja, susah amat sih. Imran punya istri namanya Hana. Hana dan Imran berdoa sampai nazar kepada Allah. Inni nazartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni. Ini rahasia Quran yang kita harum. Lalu Imran berdoa dikasih anak, tua mandul dikasih anak. Wa inni samaituha Maryam. Aku berikan nama anakku menjadi namanya Maryam.
Lalu aku jadikan sebagai marbot masjid. Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, tidak pernah bercampur dengan laki-laki, ditiupkan biruhil kudus. Maryam hamil melahirkan seorang bayi. Bayinya jadi nabi, namanya Nabi Isa alaihis salam. Ini rahasia, difitnah lagi Maryam. Maryam, kamu hamil tanpa seorang suami, kamu berzina ya. Maryam dipanggil, dikumpulkan. Lalu kata Maryam apa? Kalau kalian tidak percaya bahwa ini bukan anak zina, maka dipegang itu, bayinya berkata, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran. Enggak hafal ibu-ibu. Apalnya WA doang. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim punya rahasia. Apa rahasianya? Rahasianya saya kasih tahu. Nabi Ibrahim itu, Bu, selalu berdoa memohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, anak kami, keturunan kami, cucu-cucu kami, mereka menjadi anak-anak soleh. Dari rahim Hajar lahir Nabi Ismail, lahir Kinana, lahir Kusai, lahir Abdi Manaf, lahir Abdul Muttalib, lahir Abdullah, lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahasianya doa orang tua itu menjadi rahasia yang harum. Malam ibu bangun, doa minta kepada Allah. Ibu-ibu kalau malam suka bangun nggak? Ngapain? Bangun minta sama Allah. Pengen minta apa saja di 1/3 malam. Semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak rahasia-rahasia di dalam Al-Qur'an yang harum jika kita ungkapkan pada saat ini. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ki Haji Abdul Wahab. Nah, masih ada satu segmen lagi untuk tanya jawab dengan tema yang sangat menarik ini. Kadang kita juga perlu bagaimana tips agar kita untuk nurut terhadap rahasia itu yang penting kita harus jalani. Sedangkan rahasia ketika kita harus menjalani akan ada dampak yang lebih baik, akan ada dampak yang positif bagi diri kita. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.